Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Renaldi, NPM 18111000427. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yaitu teori Brunner dan penerapannya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Oke, jadi teori Brunner ini berasal dari nama lengkap penciptanya yaitu Jerome Seymour Brunner yang lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Nah, jadi ia adalah salah satu yang terkenal dan juga berpengaruh psikolog yang terbaik pada abad ke-20. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan juga ahli psikologi belajar kognitif yang mengakui bahwa belajar adalah untuk mempertahankan dan mentransformasikan ilmu secara aktif. Jadi belajar ini bukan hanya untuk pembentukan tingkah laku yang diperoleh karena pengulangan hubungan dan adanya reward dan reinforcement, tetapi juga untuk fungsi pengalaman-pengalaman perseptual dan juga proses kognitif yang mencakup ingatan, atensi, pengolahan informasi dan juga sebagainya. Oke, jadi disimpulkan oleh Brunner bahwa belajar ini merupakan suatu kegiatan yang disengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu kecakapan, kepandaian ataupun kemahiran baru yang dapat digunakan dalam kehidupan. Jadi tidak seorang pun itu membantah bahwa sepanjang hidupnya manusia tidak akan pernah berhenti belajar. Setiap menghadapi situasi baru, itu manusia selalu mempelajarinya. Oke, kemudian Brunner ini mengungkapkan bahwa proses belajar anak itu sebaiknya anak itu diberikan kesempatan untuk memanipulasi objek ataupun benda-benda. Untuk melalui alat peraga, anak itu akan langsung melihat bagaimana sih keteraturan dan juga pola struktur dari benda yang diperhatikannya. Oke, kemudian keteraturan yang didapat anak itu melalui pengamatan itu secara langsung anak itu dihubungkan dengan keterangan intuitifnya yang melekat padanya. Jadi ada 3 tahap pembelajaran yang dikemukakan Brunner. Yang pertama yaitu ada tahap enaktif. Oke, jadi tahap enaktif itu anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi ataupun mengotak-atik objek. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Di sini kegiatan yang dilakukan anak itu berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek yang memanipulasinya. Oke, yang ketiga yaitu tahap simbolik. Nah, di sini anak memanipulasi simbol ataupun lambang objek tertentu, tetapi tidak lagi terkait objek, namun sudah mampu untuk menggunakan notasi tanpa tergantung objek aslinya. Anak yang memulai untuk secara simbolik untuk memproses informasi. Oke, selanjutnya yaitu penerapan teori Brunner dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dalam penerapan di kelas itu Brunner mengemukakan 2 pembelajaran yang disebut itu model pembelajaran penemuan discovery teaching. Jadi tujuan pembelajaran penemuan ini bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja, melainkan juga untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk melatih berpikir intelektual dan juga merangsang keingintahuan siswa. Dari proses pembelajaran di kelas tadi itu bukan untuk menghasilkan perpustakaan hidup suatu subjek ilmuwan, tetapi untuk melatih siswa berpikir secara kritis untuk dirinya, untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada di sekelilingnya, dan juga untuk berpartisipasi aktif di dalam proses mendapatkan pengetahuan. Jadi jelas ya bahwa proses pembelajaran yang dianjurkan Brunner ini merupakan proses pembelajaran yang mana siswa itu secara aktif mencari informasi pengetahuan yang diinginkannya sendiri. Jadi ada dua macam model pembelajaran penemuan, yaitu model pembelajaran penemuan murni dan juga model pembelajaran penemuan terarah. Untuk model pembelajaran penemuan murni ini itu tanpa adanya petunjuk ataupun arahan. Jadi sebagai contoh penerapannya itu siswa diberikan material seperti kabel listrik, bola lampu ataupun bohlam, dan juga beberapa baterai, dan kemudian nanti siswa itu diberikan waktu yang cukup untuk bermain ataupun mencoba-cobakannya. Jadi tidak menggunakan listrik langsung dari PLN ya, jadi menggunakan batu baterai untuk pengganti listriknya. Oke, jadi guru itu tidak memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukannya, tetapi memberikan petunjuk tentang keselamatan dan juga pemeliharaan atas materi yang digunakan. Guru ini sebaiknya
berjalan ataupun memperhatikan dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memberikan petunjuk apabila diperlukan. Untuk pembelajaran penemuan yang terarah ini sedikit berbeda dari pembelajaran penemuan murni. Karena di sini guru itu lebih banyak berperan dibandingkan dengan pembelajaran penemuan murni. Di sini mungkin guru itu menginginkan seluruh siswa melakukan kegiatan yang sama ataupun hampir sama. Sebagai contohnya untuk materi yang sama seperti yang penemuan murni tadi, untuk kabel listrik, baterai, dan juga bohlam. Di sini guru mengarahkan dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang perlu diingat itu adalah bahwa banyaknya bantuan yang dibimbing oleh guru kepada siswanya itu tidak membatasi siswa untuk melakukan penemuannya sendiri. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.